Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Ibu Alifi sebagai dosen praktikum audit yang telah mengajarkan dengan baik mengenai praktikum audit ini. Kita lupa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Salawat salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, teman-teman, video ini dibuat dalam rangka uji UTS mata kuliah praktikum audit. Yang akan saya bahas adalah modul 4, yaitu kas dan setara kas. Ya, oke, baik, kita langsung mulai saja pembahasannya. Nah, dalam modul 4 ini tugas saya adalah pertama, kita sebelum praktik audit, praktikan audit kas dan setara kas ini, itu pelajari ICQ yang telah dibuat oleh saya di sini dalam buku ini. Kemudian buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Kemudian yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan atau KKP untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Ya, kemudian yang keempat, lengkapilah kertas kerja neraca dan kertas kerja laba rugi yang terdapat pada modul 1 buku 2 ya. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, tadi kita sebutkan pelajari ICQ ya, internal questionnaire, internal control questionnaire ya. Ini internal control questionnaire itu tujuannya adalah untuk mengetahui ya seberapa besar pengendalian internal perusahaan. Semakin baik pengendalian internal perusahaan, maka semakin kecil pula risiko kesalahan yang terjadi dalam praktik akuntansi di perusahaan. Kemudian apabila ICQ ini buruk ya, tidak banyak buruk atau tidak baik, kurang ya dalam pengendalian internalnya, maka auditor harus mengumpulkan bukti-bukti lebih banyak lagi ya, agar audit dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan opini yang baik. Oke, itu adalah ICQ. Kemudian dalam prosedur audit, nah kita masuk ke prosedur audit. Nah, dalam prosedur audit uji kas dan setara kas ada uji ketaatan dan uji kewajaran. Pertama kita bahas uji ketaatan. Sini yang pertama, tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan atau para pejabat-pejabat yang berwenang. Nah, di sini kita buat ya. Nah, kita buat formatnya di schedule TOC2 dan TOC4. Jadi kita lihat yang karena berhubungan ya, yang kedua kita langsung baca saja. Yakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindarkan bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Oke, kita masuk ke TOC2 dan TOC4. Nah, berikut ini adalah formatnya ya, schedule TOC2. Nah, ini kita bisa lihat data-datanya di buku 1 halaman 68. Situ kita bisa lihat bukti-buktinya, bukti-bukti transaksinya, itu bukti transaksi penerimaan bank ya. Kita bisa lihat di situ. Nah, ini kita uji apakah dokumennya lengkap, kan? Ya, tapi kalau misalkan kita sudah cek. Kemudian kebenaran perhitungan matematisnya, secara kesimpulannya juga ini benar semua ya, berjalan dengan baik. Auditor sudah mengecek, kemudian otorisasi kita cek juga apakah sesuai dengan tanda tangannya dengan yang PIC-nya atau yang diotorisasikan ya. Kemudian kita cek juga kebenaran nomor akunnya, apakah sudah benar atau belum. Kemudian, nah, kebenaran postingnya juga harus kita cek. Ini TOC4, TOC2, kemudian TOC4 kita lihat juga. Nah, ini adalah bukti uji transaksi pengeluaran kas. Nah, bukti-buktinya bisa kita lihat di buku 1 halaman 104. Di sini kita lihat ada pembayaran hutang ya, kepada para supplier kita. Nah, dapat adalah kita cek apakah lengkap dokumen pendukungnya, kebenaran perhitungan matematisnya sudah benar, otorisasinya sudah sesuai,
kemudian kebenaran akunnya, kebenaran nomor akun, kemudian kebenaran postingnya. Di sini kalau yang kita perhatikan dari bukti-bukti yang sudah ada ya, ada satu yang yang bermasalah, yaitu kesalahan posting nilai pembayaran yang benar adalah 101.100.000 ya. Sini ada perbedaan pembayaran hutang kepada PT Berkat. Ini bisa kita lihat di halaman 128 dan 129. Kalau kita lihat di situ di bukti rekening korannya, di rekening korannya ada 101.100.000 rupiah. Kemudian di buku banknya, buku bank perusahaan, itu ternyata salah catat, yaitu 100.110.000 rupiah, sehingga ada perbedaan 990.000. Oke, itu ya TOC 2 dan TOC 4. Kemudian kita kembali ke prosedur audit. Nah, untuk ini ya, untuk lengkap dan distempel lunas. Jadi kalau kita lihat di buku 1 ini, belum terlihat ya ada bukti stempel lunas. Kemudian kita masuk ke uji kewajaran. Yang pertama kita bahas mengenai kas. Nah, prosedur yang pertama kita siapkan schedule utama dari kas dan setara kas. Nah, ini kita siapkan di schedule C ya. Ini merupakan schedule yang kita siapkan. Schedule C ini. Kemudian yang kedua, lakukan perhitungan kas atau cash count secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan, serta dibuatkan berita acara pemeriksaan. Nah, ini auditor sudah melakukan. Ini tertera pada schedule C1 dan C2. Pertama kita bahas C1. Kemudian C1. Nah, berita acara pemeriksaan uang kas. Ya, sini ada nama PT-nya, PT Subus. Nah, dilakukan kapan nih perhitungan kasnya? Tanggal 5 Januari 2019, pukul 16.30 sampai pukul 17. Nah, pemegang kasnya siapa? Saudari Sabrina. Di sini kita dalam menghitung kas ini, kita lihat buku kasnya dulu. Kita lihat saldo menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu 2 juta. Dan dalam menghitung, kita lihat juga, ini kan hitung tanggal 5 Januari ya. Kita hitung tanggal 5 Januari, kita lihat adakah transaksi yang dari tanggal 1 sampai 5 Januari 2019. Dan jika ada, kita masukkan untuk perhitungannya. Dan jika tidak ada, dinolkan, kosongkan. Nah ya. Kemudian adakah pemasukan yang belum dibukukan atau pengeluaran ya yang belum dibukukan? Kalau ada, kita masukkan ke sini dalam perhitungan. Jika tidak ada, ya berarti saldo menurut kas per tanggal 5 Januari sama ya dengan tanggal 12 Desember 2018, yaitu 2 juta. Kemudian dalam perhitungan uang dalam kas ini ada uang tunai, baru kita hitung uang fisiknya, kita hitung. Nah, di sini ada uang tunai berupa uang kertas. Nah, uang kertas ini ada 0, 100 ribunya 0, kemudian ada didapatkan 12 lembar 50 ribuan, kemudian 18 lembar 20 ribuan, 23 lembar 10 ribuan, 65 lembar 5 ribuan, dan 0 lembar 2 ribuan. Nah, di sini kita kalikan untuk mendapatkan jumlah uang tunainya ada berapa ya. Kita kalikan. Sini uang 50 ribunya ada 600 ribu, 360 ribu, uang 20 ribuan, uang 10 ribuannya berjumlah 230 ribu, 5 ribunya berjumlah 325 ribu. Kemudian kita jumlahkan uang kertasnya ada berapa. Itu ada 1.515 ya, yang kita jumlahkan. Nah, kemudian kita hitung uang logam. Uang logam dihitung ada terdapat 13 keping uang 1000-an dan 4 keping uang 500-an. Total semuanya adalah 15.000 uang logam. Ya, kemudian kita jumlahkan uang tunai ada berapa seluruh uang tunai, uang kertas dan uang logam. Itu kita dapati 1.530.000 rupiah. Kemudian kita cek lagi apakah ada surat-surat berharga. Nah, tidak dapatkan surat-surat berharga, kemudian ada lain-lain. Nah, di sini kita dapatkan petty cash ya yang belum ini dan materai yang belum diperhitungkan, bon-bon yang belum diperhitungkan. Nah, bon-bon yang belum diperhitungkan ini bisa kita lihat di halaman 124 buku 1 ya. Situ ada
bon-bon yang belum diperhitungkan. Nah, karena ini menggunakan metode petty cash-nya itu adalah invest fund ya, metode tetap. Ya, kenapa? Jadi bon-bon ini belum dilakukan pencatatannya, belum di jurnal. Nanti di jurnalnya ketika isi kembali uang kas. Nah, sudah itu kita dapatkan jumlah uang fisiknya ada berapa. Ternyata ada 1.800.000. Kemudian kalau kita bandingkan dengan uang menurut buku adalah 2 juta. Kemudian uang fisiknya 1.800.000. Nah, kita dapatkan ada selisih kas. Selisih kas kurang sebesar 200.000. Sebesar 200.000. Nah, apakah perlu dibuat jurnal? Ya, perlu dibuat jurnal. Nanti jurnalnya ada di schedule C. Nah, kita buat catatan pemeriksaannya di sini. Schedule C. Nah, ini piutang lain-lain pada kas. Ya, kami telah melakukan pemeriksaan kas diskon untuk kas besar dan kas kecil, dan kas kecil ditemukan selisih uang 200.000. Jurnalnya adalah piutang lain-lain pada kas kecil. Kenapa piutang lain-lain? Yaitu menurut peraturan perusahaan, apabila terjadi selisih, saldo kas akan menjadi tanggung jawab kasir. Makanya nanti kasir akan membayar uang kas kecil ini yang kurang. Dan kita beralih, nah itu kas kecil saya, kemudian kita beralih ke kas besar. Nah, sebelum beralih, ini ada bond yang belum diperhitungkan nih, jurnal ya. Jurnal untuk kas kecil yang keluar, atas bond-bond yang belum di jurnal. Kemudian kita beralih ke C2. Nah, ini adalah perhitungan kas besar. Sama dilakukan tanggal 5 Januari, dan pemegang kasnya juga saudari Sabrina ya. Ternyata sama ya pemegang kasnya. Terus saudari Sabrina juga. Nah, saldo menurut buku kas tanggal 31 Desember 2018 adalah 3 juta. Kemudian mutasi dari tanggal 1 Januari 2019 sampai 5 Januari 2019 ada ya, itu jumlah debit 24 juta, jumlah kreditnya 24 juta. Kita masukkan di sini jumlah debit dan kredit 24 juta. Kemudian sisa buku kas ada berapa? Ada 3 juta. Ya, ini sama aja debit kredit 24 juta, jadi saling menghapus. Nah, jumlah buku kasnya tetap 3 juta. Kemudian adakah pemasukan yang belum dilakukan atau pengeluaran yang belum dilakukan ya? Ternyata tidak ada. Oke, jumlah kasnya jadi menurut buku adalah 3 juta. Ini kita hitung kembali uang dalam kas ini berupa uang tunai dan uang logam. Ya, di sini kita dapati, teman-teman bisa lihat ada 120 lembar uang 50.000 dan seterusnya ya, bisa kita lihat. Nah, total uang kertasnya ada 10.985.000. Kemudian uang logam kita temukan ada 15.000. Jadi total uang tunai yang ada sejumlah 11 juta rupiah. Kemudian kita cek apakah ada surat berharga. Ada 11.900.000 rupiah surat berharga ini. Kemudian yang ketiga ada bon-bon yang belum diperhitungkankah? Ternyata tidak ada. Nah, uang surat berharga ini 11.900.000 itu terdiri dari, kita bisa lihat di halaman 123 ya, dari giro dari langganan yang sudah diterima oleh saudari Patricia tetapi belum disetor ke bank. Nah, makanya ada kelebihan karena belum disetor. Kemudian setelah didapatkan uang menurut buku yaitu 3 juta, kemudian menurut fisiknya ada 22.900.000. Sehingga kita menemukan selisih kelebihan ya. Selisih kelebihan uang kas yaitu 19.900.000. Nah, apakah kelebihan ini dibuat jurnal koreksi? Kesimpulan adalah tidak perlu ada jurnal koreksi ya. Karena dari yang kita lihat di sini ya, giro yang sudah terima tapi belum disetor ke bank, nanti disetor ke bank ya, akan kita buat jurnalnya. Kemudian ada juga yang tidak berhubungan dengan kas atau transaksi PT Subus ya, seperti selisih 6 juta merupakan milik PT Pelita di mana uang tersebut digabung oleh kasir ya. Kemudian ada juga selisih 2 juta merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang bukan di tanggal 7 Januari ya. Ini sudah lewat ya dari atas tahun juga. Oke, itu yang C2. Kita balik lagi ke prosedur audit.
Yang ketiga sekarang, yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal pemeriksaan dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Oke, kita sudah cek. Ya. Checklist. Kemudian 4, bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dan saldo kas dan saldo buku kas. Nah, kita bandingkan saldo kas menurut perhitungan kas dan buku kas. Ini sudah dilakukan di schedule C1 dan C2 ya. Oke, kemudian yang nomor 5, apabila perhitungan kas dilakukan sesudah tanggal neraca, lakukan prosedur penarikan mundur atau trackback ke belakang tanggal neraca dan bila dilakukan sebelum tanggal neraca, lakukan penarikan maju atau trace forward ke tanggal neraca. Ini juga tadi ya sama seperti yang C2 tadi kita sudah lakukan ya. Kemudian bandingkan saldo buku besar dengan saldo perhitungan kas setelah prosedur penarikan per tanggal neraca. Kita sudah lakukan pembandingan ya antara perhitungan kas dengan neraca ya. Kemudian periksa penjumlahan putting cross putting lembaran-lembaran buku kas secara uji petik. Perhatikan pemindahan saldo pada lembaran tersebut ke lembaran berikutnya. Nah, ini juga kita lakukan ya. Contohnya tadi yang di TOC juga ya. Kita perhatikan ternyata ada kesalahan ya di sini. Ada kesalahan input. Itu udah kita uji ya. Kemudian jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari dana tetap sebelum diadakan pengisian kembali. Kemudian pastikan apabila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Tidak ada mata uang asingnya dalam kas besarnya. Kemudian buat daftar koreksi yang diperlukan. Nah, buat daftar koreksi yang diperlukan, ini kita masuk ke schedule C. Di sini dari yang kita bahas tadi C1 dan C2 yang kita koreksi adalah yang modul C1 ya, yang kas kecil, piutang lain-lain pada kas tadi ada selisih. Kemudian nih beban lain-lain pada kas kecil. Tadi yang kas kecil belum di jurnal ya. Karena belum melakukan pengisian kembali dana kas kecil. Ya. Kemudian pada saat cash count kas besar nih ditemukan selisih kas atau kelebihan kas besar. Ya, selisih kas besar tuh disebabkan legiro yang sudah diterima oleh saudara kerja tapi belum bisa ke bank. Ini tadi kita telah jelaskan ya. Kita telah jelaskan. Di C2 ya tadi kita sudah jelaskan. Jadi kita balik lagi ke prosedurnya. Kemudian kita masuk ke bank ya. Tadi kan kita sekarang masuk ke bank. Nah, prosedur yang pertama adalah memeriksa bank. Yang pertama lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Nah, sudahkah kita melakukan konfirmasi? Nah, ini kita lihat di schedule CC3 dan CC4. Kita beralih ke sana. Nah, CC3. Nah, ini merupakan konfirmasi ya, yang dilakukan oleh auditor kepada bank CAB. Ya, di sini terkonfirmasi bahwa dilaporkannya kami melaporkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 catatan kami menunjukkan saldo kredit untuk PT Sugis ini adalah 4.391.410. Oke. Nah, kemudian ada deposito ya, dan deposito lagi dalam bentuk gelar. Tidak ada utang yang PT Sugis nomor 2 ini, liabilitas juga tidak ada. Kemudian rekening lain dengan bank kami juga tidak ada yang menurut si PT Bank CAB. Kemudian kita lihat konfirmasi ke Bank Lopo ya, ini sudah dilakukan oleh Santi dan rekan. Ya, ternyata dilaporkan di Bank Lopo uang kas PT Sugus ada sebesar 5.092.640,25. Ya, bunga 5%. Lain-lainnya tidak ada. Oke, setelah melakukan konfirmasi bank, saldo bank ya kepada Bank CAB dan Bank Lopo, kemudian kita
beranjak ke prosedur kedua, yaitu minta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa kebenaran rekonsiliasi tersebut, meliputi pencocokan saldo rekening koran dengan saldo buku besar bank. Nah, pemeriksaan cek atau giro yang masih beredar atau yang disebut outstanding check dan setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Nah, ini juga sudah ada di schedule C3.1 dan C4.1. Kita lihat C3.1-nya. Nah, di sini sudah dibuat ya rekonsiliasi banknya. Ini saldo menurut rekening koran yang tadi yang kita sudah coba konfirmasi ya. Juga kebenarannya yaitu 4.391.410. Kemudian saldo menurut pembukuan PT Subus yaitu 5.809.910. Dan di sini ada perbedaan yaitu kita cari bisa kita lihat di buku 1 halaman 128 dan 129 ya untuk buku Bank CAB dan rekening koran Bank CAB. Di sini kita dapati saldo menurut rekening koran ya ada deposit in transit sebesar 20 juta ya. 20 juta. Nah, di sini kita temukan tanggal 28 Desember ada bukti bank masuknya juga ya nomor 009 setoran tunai dari kas besar di akhir bulan sehingga menyebabkan belum ada mutasinya ya di Bank CAB. Kemudian kita dapat juga di Bank CAB itu ada outstanding check sebesar 11 juta rupiah. Yaitu pada tanggal 26 Desember ada bukti bank keluar nomor 8 pembayaran utang ke PT Carafa jatuh tempo 28 Desember 2012 belum dicairkan oleh PT Caraka sehingga belum dikurangi ya oleh bank, sehingga kita kurangkan di sini jadi pengurang. Kemudian yang C ada setoran clearing sebesar 10.600.000 yaitu dapati tanggal 14 Desember setoran clearing nomor 885701 KU masuk yaitu PT Lestari belum dicatat oleh perusahaan. PT Lestari membayar utang kepada kita ya, kita dibayar sebesar 10.600.000 namun kita belum buka. Kemudian ada D juga, ya D ini yang menambah saldo pembukuan. Itu ada jasa giro ya, jasa giro dari Bank CAB. Ini tanggal 28 Desember ya, belum dicatat oleh perusahaan. Kemudian dari total penambahan untuk buku kas yaitu 10.756.500. Kemudian buku pengurangnya ya di buku menurut pembukuan tersebut. Nah, ini ditemukan ada biaya admin bank. Biaya admin bank pada tanggal 28 Desember biaya administrasi bank sebesar 25.000 belum dicatat oleh perusahaan. Kemudian ada tolakan clearing sebesar 2.200.000 ya belum dicatat. Kemudian ada juga kesalahan pencatatan sebesar 990.000 ya adanya kesalahan pencatatan atas pembayaran utang PT Berkat oleh perusahaan sebesar 990.000. Nah, ini ada jurnalnya nanti ya kita bisa lihat di modul 3 ya yang sudah lewat modul sebelumnya ini di schedule M. Nah, kalau mau kita lihat ada di sini schedule M ya, M1. Nah, ini bisa kita lihat ada utang PT Berkat ya pembayaran ke Bank CAB ini sudah dibuat jurnalnya ya. Kita balik lagi ke 04. Nah, sehingga setelah rekonsiliasi didapati saldo yang benar menurut rekening koran dan menurut pembukuan yaitu untuk Bank CAB sebesar 13.391.410. Nah, kemudian untuk Bank Lopo ya. Nah, ini untuk Bank Lopo. Saldo menurut rekening korannya sebesar 5 juta, ya, sebesar 5.092.640. Kemudian saldo menurut pembukuan perusahaan ada 36.641.414 sehingga ada perbedaan ya. Dan yang memerlukan rekonsiliasi untuk mencari saldo yang benarnya. Nah, kita dapati di sini ya. Kita dapati runut pada tanggal 26 Desember 26 Desember terdapat clearing tagihan PT Nuansa ya milik kiri nomor 83678 dalam proses di bank ya. Sehingga ada setoran dalam perjalanan ya 37.500 dan ada juga setoran tunai di akhir bulan sebesar 2 juta
ya, sudah menambah bank. Kemudian pengurangi banknya ya, ada cek beredar yang belum dicairkan ya. Ini pembayaran utang PT Elang yang belum, pembayaran utang ke PT Elang yang belum dicairkan oleh PT Elang, dan pembayaran utang ke PT Caraka juga belum dicairkan. Besar 5.500.000. Nah, sehingga didapati hasilnya pengeluaran yang benar adalah 37.092.640. Ya, kemudian koreksi di saldo menurut pembukuan. Ada setoran clearing ya sebesar 3.750.000 belum dibukukan oleh perusahaan. Nah, ada juga jasa giro belum dibukukan oleh perusahaan sebesar 75.000. Kemudian dikurangi biaya cek ya, biaya cek di sini kita temukan tanggal 24 Desember ada biaya cek atau giro sebesar 18.000. Kemudian tanggal 27 Desember ada biaya admin Bank Lopo ya sebesar 5.000. Kemudian ada tolakan clearing ya tanggal 28 Desember sebesar 3.350.000. Sehingga setelah kita hitung saldo yang benar menurut buku juga 37.092.640. Oke, sudah kita lakukan ya rekonsiliasi ini. Ya, kemudian prosedur yang ketiga untuk bank, yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversi ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Ya, untuk saldo banknya tidak ada dalam mata uang asing, sehingga tidak perlu lakukan. Yang ada tadi kita lihat deposito. Ya. Kemudian yang 4, yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat berwenang. Nah, belum ada penutupan. Kemudian yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca. Ini harusnya dilakukan ya. Tidak ada lapping dalam window dressing. Ya, ini akan terlihat ya di nanti. Ini kan sudah dilakukan. Kemudian untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja. Oke. Jadi tidak ada rekening yang tidak aktif. Kemudian prosedur yang ketujuh, yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Ya, betul tadi ya. Kita sudah lihat balasan dari CAB dan Lopo bahwa rekeningnya merupakan rekening PT Subus. Kemudian yang ke-8, perhatikan apakah ada kelebihan saldo ya, kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositkan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Ini nanti si auditor menyarankan. Dan prosedur yang ke-9, periksa pendebitan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke buku pemeriksaan. Ini meliputi hal berikut. Ya. Buku besar. Periksa pendebitan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke buku besar. Nah, pemeriksaan untuk ini meliputi hal-hal berikut. Pertama, lakukan vouching buku kas masuk, ya, kas receipt, voucher, dan bukti kas keluar, cash disbursement voucher untuk bulan Januari, Juli, dan Desember. Apakah penerimaan kas atau cek atau giro telah didukung kwitansi dan slip setoran bank, ya, dan bank untuk dikeliringkan. Kemudian apakah setiap pengeluaran mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang dan didukung oleh dokumen yang diperlukan, misalnya permintaan pembelian purchase requisition atau pesanan pembelian ya, purchase order, atau laporan penerimaan barang, surat jalan, dan dari pemasok dan fakturnya cek. Kemudian lakukan uji penerimaan dalam buku cek atau giro dengan bukti kas masuk yang didukung slip setoran bank yang telah dijurnal dengan benar. Kemudian jumlah yang tercantum dalam bukti kas keluar didukung oleh dokumen pendukung lainnya dan telah dicocokkan dengan jumlah giro yang dibayarkan. Nah, ini sudah dilakukan. Nah, rekapannya ada di TOC 2 dan TOC 4 yang tadi kita bahas ya. Ini sudah kita lakukan, ada kelengkapan dokumen, kemudian perhitungan otomatis, aktualisasi, kemudian nomor akun. Nah, ini adalah bertujuan untuk uji bisa batas yang tadi. Penerimaan dan pengeluaran. Balik lagi ke prosedur.
Kemudian yang 10 prosedurnya adalah apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien atau client representation letter, dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan pada pihak-pihak manajemen dalam manajemen letter. Kemudian 11, buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan dan pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh para partner. Nah, itu ya. Nah, untuk yang nomor 10 dan 11 ini bisa kita lihat ya, di sini ada nih kesimpulan yang kita berikan nih, catatan pemeriksaan dan kesimpulan yang kita berikan. Dari sini pertama kita sudah melakukan countip ya, melakukan cash count, kas kecil dan kas besar. Kemudian yang ketiga kami telah melakukan konfirmasi bank, sudah lihat di schedule C3 dan C4. Kemudian yang keempat, kasir kas besar dirangkap dengan kas kecil. Yang ini kita temukan, kasir kas besar dirangkap dengan kas kecil. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya kecurangan, sehingga lebih baik disarankan agar kedua tugas itu dipegang oleh dua orang yang berbeda ya. Bisa. Tadi kan kita lihat sama-sama Sabrina yang megang. Kemudian yang kita temukan masalah juga ada penggabungan kas tadi ya. Deplita tuh kasnya tergabung. Kemudian yang kelima, kita temukan perusahaan belum membuat rekonsiliasi bank untuk bulan Desember. Itu tadi juga kita sudah lakukan rekonsiliasi ya. Nah, untuk rekonsiliasi tadi ada beberapa yang memerlukan jurnal koreksi. Ada beberapa yang memerlukan jurnal koreksi. Ya. Ini adalah catatan untuk jurnal koreksi atas rekonsiliasi bank yang tadi kita lakukan, kita jelaskan. Nah, ini di sini ya, kita lihat ada tolakan clearing ya, 2.200.000, ini sudah kita koreksi ya, ini 2.200.000 tolakan clearing. Ya, sehingga piutang kita bertambah kembali, dan bank CAB-nya berkurang. Oke, saya akan jelaskan modul ini yang C ya, jelas lagi. Nah, yang dari bank tadi setelah dikoreksi, ini kita buat jurnalnya. Ini yang Bank Lopo. Ya. Kita buat jurnalnya ya. Ada setoran clearing dengan tadi 1.600.000. Ya. Kemudian perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga yang diberikan CAB sebesar 156.500. Kemudian perusahaan belum melakukan pencatatan terhadap pembayaran biaya administrasi sebesar 25.000. Kemudian perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing yang masuk dengan kode transaksi nomor 1526751, clearing tersebut sebesar 2.200.000. Nah, itu kita bisa lihat jurnalnya di schedule C. Nah, di sini. Ya. Ya, ini. Yang C3 ya. C3 ini ada jurnal nomor 15 tadi, kemudian yang 19 tolakan clearing yang tadi kita lihat 7.200.000. Kemudian ada penerimaan piutang dari PT Lestari yang belum dicatat sebesar 10.600.000. Kemudian ada koreksi biaya admin bank ya, hingga menambah bank CAB 121.500, kemudian biaya administrasi 125.000, dan pendapatan bunga menambah ya di kredit bisa 156.500. Nah, kemudian dari Bank Lopo ya ada rekonsiliasi juga. Nah, diperlukan jurnal koreksi sebagai berikut ya. Tadi sebesar 3.750.000 ya di Bank Lopo. Ya. Setoran clearing dengan kode transaksi 1363910 belum dicatat oleh perusahaan. Namun sudah dicatat bank setoran clearing tersebut. Sehingga memerlukan jurnal koreksi.
Kemudian ada perusahaan harus melakukan pencatatan atas pendapatan bunga yang diberikan pada bank. Jadi juga melakukan koreksinya di ini ya, pendapatan bunga. Kemudian ada perusahaan belum melakukan pencatatan atas cek kosong sebesar 3350. Ini ya, koreksi kesalahan clearing, cek kosong, piutang bertambah, itu piutang dari PT Lestari pada Bank Loko 3.350.000. Kemudian perusahaan belum melakukan pencatatan atas prabayar biaya cek biru ya, sebesar 18.000 dan perusahaan belum mencatat atas pembayaran administrasi bank sebesar 5.000. Ini juga kita jurnal ya. Di jurnalnya besar bank biaya administrasi sebesar 23.000. Ya, sehingga kita dapati schedule kas dan setara kas ini ya, kita dapati di debat ya, parenya pada di debat ini sebesar 14.533.726, kemudian di kreditnya 7.010.000. Ya itulah ya pembahasan mengenai kas dan setara kas. Schedule C. Kemudian kita kembali lagi ke prosedur audit. Kita masuk lagi. Ya, sebelum membahas prosedur berikutnya, jangan lupa ya. Oke, nanti saya akan jelaskan. Kita masuk saja ke prosedur berikutnya. Ya, prosedur berikutnya adalah kita bahas mengenai investasi jangka pendek. Nah, dalam investasi jangka pendek ini, yang pertama prosedurnya adalah siapkan schedule utama dari investasi jangka pendek. Nah, ini sudah kita siapkan berada di schedule D ya. Ini sudah siapkan. Ini schedule investasi jangka pendek. Nah, ini schedule-nya. Jangka pendek. Ya, kita balik lagi ke prosedurnya. Lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain. Apabila digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh pihak broker pihak. Ini kita lihat tidak ada ya. Kemudian yang ketiga, minta catatan kurs harga pasar pada tanggal neraca untuk saham dan bandingkan dengan harga belinya. Kalau ini sebenarnya sudah kita lakukan ya. Kalau saya lihat, bandingkan dengan harga kurs. Itu bisa dilihat di halaman 125 ya, buku 1 halaman 125. Di situ ada harga kursnya ya. Kita sudah lihat di situ. Kemudian yang keempat, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan dengan melihat bukti pembelian dan penjualan serta apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Untuk bukti pembelian dan penjualan sudah ya, kita periksa. Kemudian yang kelima, lakukan verifikasi atas dividen tunai atau saham dan penerimaan bunga deposito. Nah, kita lakukan verifikasi. Kemudian lakukan pengecekan pencatatan investasi apakah sudah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi yang berlaku umum. Ya, ini juga kita lakukan ya. Perhatikan kemudian yang ketujuh, perhatikan klarifikasi dari setara bahwa investasi tersebut segera akan jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang. Ini ada ya, kita lakukan. Nah, untuk prosedur yang ini ya, di D ini kita sudah lakukan ya. Kita lihat prosedur D-nya. Nah, untuk deposito berjangka di sini kita sudah cek deposito berjangka ini. Nah, ini ya. Dalam rupiah kita dapati datanya deposito dalam rupiah sebesar 1 miliar. Tadi kita sudah lihat ya, deposito di Bank CAB ya, sebesar 1 miliar. Kemudian ada deposito dalam US dollar ya, sebesar 30.000.
Ini di surat ini dulu, salah. Konfirmasi. Konfirmasinya ya, kita lihat nih ada deposito sebesar miliar di bank CAB dan sebesar $30.000. Ini kita cek dan sudah kita lakukan bahwa tidak ada masalah ya dalam pemeriksaan deposito ini, tidak ditemukan kesalahan dan nominalnya pun sudah benar. Nah, kemudian kita cek investasi pada saham. Nah, investasi pada saham ini kita dalam catatan pemeriksaan dalam investasi saham ini kita akan hitung dulu ya. Sini kita temukan adanya selisih 5 juta. Lihat. Dan kita akan menguji apakah saldonya sudah benar atau belum. Nah, cara mengujinya yaitu saya akan menghitung terlebih dahulu dari sisi saham ini harga perolehan masing-masing saham itu berapa ya dari sisi saham. Di sini saham yaitu saham PT Garam yang sebelumnya sebanyak 20.000 lembar ya menjadi 10.000 lembar, pada PT Gudang sebanyak 20.000 lembar ya. PT Garam menjadi 10.000 lembar. Dari 20.000 lembar menjadi 10.000 lembar ya. Kemudian saham PT Gudang sebanyak 20.000 lembar. Nah, dari 20.000 lembar menjadi 10.000 lembar ini kita dapati investasi saham ini telah dijual ya, telah dijual sebanyak 10.000 lembar saham PT Garam ya dengan harga 10.500. Kemudian 20.000 ini terjadi pembelian di tanggal 5 September 2018, 20.000 lembar saham PT Gudang seharga 8.500. Saya dapati nilai sahamnya sebesar 170 juta ya. Nah, ini yang PT Garam telah dijual menjadi 10.000. Nah, kita kalikan 10.000 sehingga nilai sahamnya menjadi 100.000. Nah, kemudian kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan saham tersebut dan investasi pada saham 31 Desember 2018 jadi seharusnya adalah sebesar 270 juta. Nah, di sini kita temukan ada selisih ya. Di sini saldo klien dalam investasi saham adalah 265 juta. Sedangkan menurut perhitungan yang kita lakukan ya, sebesar 270 juta. Nah, dari manakah selisih ini? Nah, ini kita dapati dari adanya penjualan ya, penjualan saham PT Garam. Nah, perhitungannya kita lakukan. Nah, kita dapati harga perolehan PT Garam kan 10.000 ya, dari 200 juta dibagi 20.000 ya, ini harga perolehan sahamnya 10.000. Kemudian pada tanggal 2 Mei 2018 dijual saham PT Garam sebanyak 10.000 ya dengan harga 10.500. Nanti kita hitung ya. Harga jual jadinya 10.000 lembar dikali 10.500 besar 105 juta. Kemudian harga perolehan PT Garam ya, saham yang dijual ini perolehannya 10.000 dikali 10.000. Jadi 100 juta ya. Nah, di sini ternyata selisih 5 juta itu adalah keuntungan dari penjualan surat berharga. Keuntungan dari penjualan surat berharga sebesar 5 juta. Nah, kemudian 5 juta ini harus kita buat jurnal koreksinya. Kita buat jurnal koreksinya, yaitu kita jurnal dengan surat berharga atau investasi pada saham pada keuntungan atas penjualan surat berharga. Ya. Kemudian kita dapati harga saham ya pada tanggal 31 Desember 2018 untuk PT Garam harga sahamnya itu sebesar 10.200. Kemudian untuk PT Gudang harga sahamnya turun ya, turun menjadi 8.375 dari 8.500 menjadi 8.375. Sehingga jika kita total jumlah saham ya yang ada di PT Sugus itu sebesar 269.500.000. Nah, kita hitung. Ya, kita hitung. Dan jika kita perhitungkan di sini 270 juta ya investasi, nilai investasi pada 31 Desember 2018. Kemudian nilai investasi pada
31 Desember 2018 menurut harga saham pada tanggal 31 Desember ya. Ternyata harga pada saham 31 Desember ini nilainya lebih rendah. Sehingga kita dapati nilai investasi berdasarkan saham 31 Desember ya 269.500. Nah, nilai di buku 270 juta. Sehingga kita dapati rugi investasi pada saham sebesar 500.000. Nah, investasi pada saham jadi berkurang ya dari 270 juta menjadi 269.500.000 sehingga memerlukan jurnal koreksi yaitu rugi investasi pada saham pada investasi pada saham sebesar 500.000. Ya. 500.000. Nah, untuk pembahasan investasi jangka pendek ya. Kesimpulannya ini ya. Di debat kita dapatkan bertambah 5 juta ya atas keuntungan tadi. Kemudian berkurang 500.000 atas selisih harga sahamnya per tanggal 31 Desember sama harga belinya. Jadi nilai investasi pada saham per audit sebesar 269.500. Nah, total seluruh surat berharga pada saham sebesar 1.719.500.000. Nah, setelah kita dapati schedule ini dan jurnal-jurnal yang ada, berikutnya adalah langkahnya kita pindahkan ya jumlah ini ya 14.533.726 dan dari 7.010.000 ini parenya ya. Kita pindahkan ke kas dan setara kas di neraca. Nah, ini saya sudah masukkan modul neracanya itu A2.1. Nah, ini kita pindahkan ke modul neraca sini. Nah, ini sudah saya pindahkan ya. Saya pindahkan ke modul neraca ini. Ada saya membuat catatan kecil ya di notnya ini. Kas dan setara kas. Nih yang di CE10. Nah, ini sudah masuk nominalnya ya. CE10 nih. Sini CE10 juga. CE10. Nah, ini CE10 ya. CE10 ini sudah masuk ke kertas kerja neraca. Kemudian yang kreditnya juga sudah masuk ke kertas kerja neraca ya. Seperti itu perlakuannya. Berikut jurnal-jurnal juga yang telah kita buat ini. Kita buat, kita masukkan berdasarkan akun-akun yang ada di neraca dan akun-akun yang ada di modul laba rugi ya, kertas kerja laba rugi ini A21. Nah, ini kertas kerja yang neraca bagian utang piutang ya. Itu. Nah, kemudian untuk yang D ini ya, investasi deposito berjangka ya dan investasi pada saham ini juga kita pindahkan ke ini ya, kita pindahkan. Ini kita lihat di investasi jangka pendek. Sini 5 juta ya dari modul D. Ya, kemudian 500.000 dari modul D juga. Ini sudah kita pindahkan sehingga kita ada sudah selesai ya pembahasan kita di modul kas dan setara kas ya. Langkah terakhirnya itu memposting dari schedule yang telah kita buat, prosedur-prosedur yang kita buat ke bagian akhirnya yaitu neraca dan laba rugi. Oke, demikian penjelasan dari saya mengenai modul 4 ini, kas dan setara kas. Apabila banyak kekurangan, mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam proses belajar. Ya, akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.